Shalom. Hari ini Jumat tanggal 22 bulan Oktober tahun 2021. Kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan bersama dengan saya Vikaris Ivon Dwi Apriana. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang telah memberi kami karunia untuk hidup. Terima kasih ya Tuhan atas kasih Tuhan yang begitu baik nyata atas kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memiliki hikmat dalam kami boleh menjalani firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami semua, melalui hamba-Mu saat ini yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai ayat 22 di bawah judul Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia telah dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Bapak Ibu, penulis Ibrani dalam nas ini meneruskan argumentasinya bahwa imamat Melkisedek lebih tinggi daripada imamat Lewi. Menurut sejarah, Melkisedek ada lebih dahulu daripada suku Lewi. Dan berarti imam yang memberkati Abraham jauh sebelum hukum Taurat diberikan pada zaman Musa adalah Melkisedek. Dan kemungkinan semua itu tidak mengacu dan tidak terikat kepada hukum Taurat. Dan menurut Taurat, seorang imam harus dari suku Lewi. Namun tidak dengan Yesus yang berasal dari suku Yehuda. Keimaman Tuhan Yesus bukan berdasarkan peraturan yang dibuat untuk manusia, melainkan berdasar pada keilahian yang ada pada dirinya. Jadi apa yang sebenarnya yang ingin disampaikan penulis Ibrani dalam nas ini? Penulis Ibrani mengajak kita untuk melihat fungsi hukum Taurat, yang adalah untuk menolong kita menyadari betapa seriusnya dosa itu dan mencari pertolongan yang sungguh-sungguh kepada Allah sendiri. Sehingga kita sendiri pun tertuju kepada Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat. Di ayat yang terakhir sempat dikatakan bahwa
Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Yesus menjamin janji Allah akan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus telah membayar harga yang mahal, yaitu dengan darahnya sendiri, karena Dia adalah imam besar kita. Harganya telah lunas dan dijamin, maka keselamatan kita telah aman, dan jaminan keselamatan Allah itu kekal. Maka daripada itu, kehidupan dan pengharapan kita harus tetap ada di dalam Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu ya Tuhan tersedia bagi setiap orang yang mengikut sertakan Engkau dalam kehidupan dan pengharapan. Inilah setiap kami yang boleh rindu akan sukacita dan kedamaian daripada Tuhan. Isilah kehidupan kami dengan ketentraman. Isilah kehidupan kami dengan kedamaian, iman dan pengharapan yang kuat di dalam Engkau. Ya Bapa, di tengah rasa khawatir, rasa galau, kerisauan pikiran dan hati yang mungkin kami alami saat ini, kami mohon Tuhan ikut serta dalam kehidupan kami. Berikan pengharapan dan kehidupan yang senantiasa membawa sukacita, terkhususnya di masa pandemik saat ini. Kami mohon sukacita, kehidupan dan pengharapan di dalam Kristus tetap hidup dalam kami, agar kami boleh senantiasa bekerja, berkarya, menjalani usaha pelayanan kami dengan baik, dan semuanya itu boleh kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Imunitas yang baik dan kuat, kesehatan dan kekuatan, semuanya Tuhan berikan, agar tugas pekerjaan, pelayanan, tanggung jawab yang diberikan dan dipercayakan Tuhan kepada kami boleh selalu menjadi bahkan membawa berkat bagi kami pribadi pun bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Pada hari ini ya Bapa, kami ingin berdoa bagi setiap anggota jemaat-Mu, para pekerja gereja-Mu yang ada di kawasan resort GKE Puruk Cahu, khususnya jemaat GKE Galilea Muara Marwe, untuk selalu ada dalam berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan atas gereja dan jemaat-Mu yang boleh memberikan diri untuk melayani. Kehidupan dalam bergereja dan bermasyarakat boleh Tuhan pakai atas hidup mereka, agar kebesaran nama-Mu yang agung boleh semakin nyata. Apapun pelayanan dan program yang akan dilaksanakan, baik dari resort, jemaat, bahkan setiap pelayan Tuhan, kami mohon ya Tuhan, Engkau sertai dan Engkau berkati. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, aktivitas, rutinitas, tugas tanggung jawab kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.